Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur El Victor. Kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan dalam mengaji dan menimba ilmu di Fajar Syar El Victor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberikan keistiqomahan dalam belajar kali ini di Fajar Syar El Victor di Bengkel Hati bersama guru kita, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan merupakan Direktur Utama dari DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dulur El Victor, Anda juga nanti bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak dan dulur-dulur El Victor yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan amin. Semoga dulur-dulur El Victor yang dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya sehat dan bahagia. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Ishak, yang saya hormati pemirsa pendengar radio El Victor, dan seluruh jamaah yang hadir di studio yang saya hormati. Pertama-tama pagi hari ini kita syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita di tengah kesibukan kita, aktivitas keseharian kita, kita masih disempatkan untuk mengaji di acara Bengkel Hati. Alhamdulillah. Fajar Syiar Radio El Victor. Semoga semua yang hadir, yang mendengarkan via radio ini, semoga harapan dan cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya matur suwun kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat DASA, ya, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Apapun sumbangannya dan berapapun sumbangannya, saya sampaikan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah melimpahkan kenikmatan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, Dan amin. saya yakin ya Bapak Ibu yang hari kemarin yang saya sampaikan bahwa meramut derajat dan untuk mendapatkan derajat seluruh anak cucu itu pertama dengan sedekah. Dengan sedekah anak putu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yakin barokahnya istiqomah sedekah lewat Dana Sosial Al-Jihad, lewat Ponpes Al-Jihad, insya Allah hajat Bapak Ibu sekalian dikabulkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kami ini tidak bisa membalas apapun, Mas Ishak, kecuali hanya dengan doa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mengaji tentang tingkatan-tingkatan penyakit hati. Tingkatan-tingkatan penyakit hati. Iya, jadi ternyata, makasih Pak, ternyata memang penyakit itu ada yang penyakit ringan, ada yang penyakit yang sudah agak berat, dan
Penyakit itu bisa akut, kronis itu juga ada. Ada penyakit kronisnya juga ya. Dan Masya ini masing-masing ulama punya pandangan sendiri-sendiri. Allah. Iya, iya. Saya mengutip dawuhnya Syekh Muhammad Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi Iya. yang keterangannya ditulis di dalam kitab Nasoihul Ibad. Oke. Kitab Nasoihul Ibad ini setiap Rabu pagi kami baca di ngaji di Pondok Al-Jihad. Masya Allah. Jadi setiap Rabu pagi saya bersama santri ngaji kitab Nasoihul Ibad. Bahkan di beberapa majelis taklim saya, ada di Candramas, ada di Situs Sermo Indah, ada di berbagai tempat ya, itu juga menggunakan kitab Nasoihul Ibad. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Muhammad Hasan Al-Basri, penyakit hati manusia itu yang pertama adalah jahil. Jahil. Bahasa Surabayane resek. Melakukan hal-hal yang kecil tapi mereka tidak menyadari. Contoh gosop misalnya. Nang masjid, budal nggo sandal lelek, mulai nggo sandal api. Padahal jelas bukan miliknya tapi diambil. Hutang gitu. Ngomongnya enak, waktu nyaur bulet. Ujung-ujungnya HP-nya diblokir. Itu termasuk jahil ya? Ya itu kebiasaan kalau tidak segera bertaubat kepada Allah, maka itu nanti penyakitnya akan semakin berat. Kan banyak itu orang-orang yang membuat kesalahan tapi tidak mau mengakui itu. Ya, bukan miliknya itu ya. Iya. Hal-hal yang seperti itulah awal dari sebuah timbulnya penyakit hati yang kronis. Masya Allah. Jadi ada jahil. Jahil itu ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bimakna resek. Iya. Jadi nopo senengane nyusahne wong. Membuat orang lain susah. Dele barang saanggon-nggon. Sampah dibuang tidak pada tempatnya. Masya Allah. Baju tidak ditempatkan pada tempatnya. Allah. Ya. Ini adalah awal dari sebuah penyakit hati. Awalnya dari sini. Iya, dan itu akan mengganggu yang lain. Mestinya ditata rapi, dele bruk. Nah, itu awal dari sebuah penyakit. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang itu berbuat salah yang kecil tapi mereka tidak bertaubat kepada Allah, tidak segera dirubah perilakunya, tidak dirubah apa yang mereka kerjakan itu menyusahkan orang lain, maka akan diberi oleh Allah tambahan penyakit yang semakin berat. Ditambahkan. Berarti tambah bukan derajat ya, derajat sing elek. Apa itu? Wal amiluna la ya'lamun wal ilmuna la ya'lamun la ya'malun. Jadi ia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Bahasa Arabe kakean ngomong. Ngomongnya pinter. Pinternya gak nyacat. Tapi gak iso ngelakoni.
Masya Allah. Nggih. Ilmu itu kan bukan hanya sekedar disampaikan, tapi diamalkan. Makanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa orang yang tambah ilmunya, tapi mereka tidak tambah hidayahnya, Nggih. enggak diamalkan, maka mereka bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Allah ya Karim. Tambah jauh dari Allah. Allah. Itu. Tambah jauh dari Allah. Insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu penyakit tahap kedua. Punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Ya kayak wit pohon sing gak iso berbuah. Kalau bahasanya Mas Isak di Pondok Gus Rory itu kan al ilmu bila amalin Kasyajaratin bila samrotin. kasajaroti bila samrotin. Ya. Seperti pohon yang tidak ada Buahnya. buahnya. Ya, itu. Nggih. Ya kalau manfaat, manfaatnya kayak ngebong botol. Masya Allah. Nah, ini adalah penyakit sebenarnya. Ada ilmu ngakon sedekah tapi tidak mau sedekah, Nggih. Nggih. ya. Ngakon giat belajar tapi tidak mau Mengamal. belajar, ya. Bisa tapi tidak bisa ngelakoni. Nggih. Padahal yang benar adalah ya ilmu dan amaliyah. Ilmu amaliyah, ilmu yang ilmiah, yang amaliyah. Nggih. Jadi ada ilmu yang baik dan yang diamalkan. Bukan ilmu ilmiah saja. Dari sisi logika nalar benar tapi nggak diamalkan. Ibadahnya nol, ya. Masya Allah. Kita ibadah ini kan mengakui bahwa kita ini butuh sama Allah. Nggih. Makanya kita ini sangat butuh sama Allah. Mengakui diri kita sangat lemah. Dan ada yang maha besar, maha perkasa, maha kuasa, maha kaya, maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala. Masya Allah. Ini dua. Kalau sudah punya ilmu tidak mau mengamalkan, mereka tetap nggak sadar dan tetap enjoy, gitu ya. Akan karumongso. Allah ya Karim. Maka oleh Allah akan diberi penyakit lagi, Ditambahkan lagi. tambah lagi, yang semakin berat itu apa? Wal amiluna la yakhlisun, yaitu mereka mengerjakan tapi nggak ikhlas. Ayo saiki digerayai atine dhewe-dhewe. Orang yang berbuat tidak ikhlas itu juga salah satu penyakit. Allah ya Karim. Lah ya napa Pak Sukron supaya ikhlas? Ada caranya. Amal itu dilakukan terus. Lama-lama ikhlas. Karena sesuatu yang dipamerkan itu kan karena nggak biasa. Nggih, nggih. Kalau sudah biasa kan nggak mungkin dipamerkan. Jenengan nate upload sholat kan nate. Apa sholat diupload? Nggih, nggih. Iya dah. Benar sih. Sholat maghrib diupload, isya diupload, boten. Nggak ada. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Ada poso Senin Kemis ini diupload, buka. Menyiapkan menu buka. Masya Allah. Iya, iya. Bahagia tapi sederhana. Ada itu ya. Enak, mewah bukan berarti harus mahal. Menu buka. Puasa Senin ini misalnya. Itu sih, mengapa? Karena posonya jarang. Nah. Iya, iya, iya. Allah ya kan. Posonya jarang.
Artinya harus terbiasa ini kita ya. Ya. Bahwasanya jarang, pokoknya sesuatu yang jarang-jarang itu Mm-mm. ada kecenderungan bisa dipamerkan. Hmm. Tapi kalau rutinitas itu sudah nggak pamer, wis biasa. Hmm. Sudah apa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Makanya kalau sodako kok kayak kelas sodako maneh. Dan biasa. Nggih, nggih. Ya. Iya. Ngaji kayak kelas ya ngaji terus ben biasa. Gitu. Tapi udah kalau biasa itu sudah lama-lama menjadi ikhlas. Nggak memikirkan. Nggak, makanya oke lah kalau sekarang mengamalkan belum biasa, belum ikhlas, kerjakan terus. Iya. Lama-lama menjadi ikhlas. Masya Allah. Lama-lama menjadi Ikhlas. ikhlas. Kadang-kadang ketika waktu tidak ikhlas ya, wah percuma saya melakukan amal ini saya nggak ikhlas, mendingan nggak usah. Ya. Betul. Ngoten nggih. Tambah terus. Ditambah terus. Suwe-suwe ikhlas. Pokoknya sesuatu yang baik-baik, yang belum ikhlas, kerjakan terus secara istiqomah. Nggih. Lama-lama menjadi Ikhlas. ikhlas. Masya Allah. Yang ketiga, keempat. Jadi orang yang berbuat tidak ikhlas, tidak karena Allah, itu salah satu penyakit sudah level 3. Level 3 gini. Iya. Ada banyak kasus. Iya. Contoh. Misalnya ada ustadz dikasih bisaroh sedikit, panitia ini loh ditelepon. Allah. Kurang, tante ini di terminal ya, ngono. Masya Allah. Ngoten. Ya apa? Nggih, nggih. Karena tidak didasari lillahi Ta'ala. Kalau didasari lillahi ta'ala ya tidak seperti itu. Nggih. Ya. Kemudian yang keempat, ini tahapan-tahapannya semakin akut, semakin kronis. Apa itu? Yaitu kalau orang itu berbuat yang sudah tidak ikhlas, mereka la yardo biqismatillah. Mereka tidak terima dengan pemberian Allah. Tidak terima dengan pemberian Allah. Ya. Artinya gimana? Jadi diberi situasi, diberi apa saja itu merasa kurang terus. Masya Allah. Gak ono alhamdulillah. Nah, orang yang tidak bisa menerima atau tidak menerima pemberian Allah. Okay. Ini tanda nih, pengen ro tanda nih. Okay. Sering sambat. Oh. Okay. Jadi sering sambat. Okay. Enten apa mboten? Dadi nek wong kok wis senengane sering tambat, rada kronis bisa. Masya Allah. Apa saja situasi itu sambat. Allah ya Rabb. Itu penyakit. Ya. Penyakit hati. Apalagi menghadapi takdirnya Allah. Begini, yang terjadi begini. Sambat mana? Masya Allah. Gak sesuai dengan harapannya, sambat mana. Nggak pernah berarti menganggap yang hebat itu yang di sana. Yang bagus itu yang di sana. Padahal di dia itu hebat. Yang diberikan Allah kepada dirinya itu yang luar biasa. Tapi nggak ketok. Yang dilihat itu yang sana. Masya Allah. Wajahku kok elek rek. Si ayu artis misalnya. Padahal aslinya artis itu wis permakan. Ya si ayu awake. Ya itu contoh. Jadi tidak menerima pemberian Allah. Bahkan selalu memuji yang lain. Jadi ketok api iku sing dik njop. You understand? Makanya wong sing gak mau nerima atas pemberian Allah itu kulino sambat. Apa saja, rezeki, kesehatan, kenikmatan, kesempatan, dikasih putra, dikasih semuanya.
Masya Allah. Dikasih rezeki, uang, dikasih kesehatan, masih nggak terima. Itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Kronis nih ya, Kronis. sering sambat ini. Nah, muka-muka wongnya gak teko. Masya Allah. Sambat. Sambat. Ya. Orang itu kalau tidak menerima pemberian Allah, kita kan diberi oleh Allah. Iya. Diberi oleh Allah. Nggak mau nerima, ya gawat. Iya. Nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya kepada Allah. Iya. Ya. Merasa Kurang. Allah. Dikasih rezeki berapa, alhamdulillah. Maka cintailah pekerjaanmu, walaupun pekerjaanmu itu tidak menjadikan kamu kaya. Oke. Wah, ini kata-kata mutiara ya. Iya. Cintailah pekerjaanmu, sekalipun pekerjaanmu tidak menjadikan kamu menjadi kaya, tapi cukup. Allah. Cukup. Iya. Disyukuri mawon. Kalau banyak mengeluh, banyak sambat, itu pertanda tidak ridho terhadap pemberiane Gusti Allah. Nah, pemberian iki ya ono sing pas, ono sing gak pas menurut kita, tapi menurut Allah itu pas semua. Menurut Allah itu pas semua itu. Yang terbaik ya. Yang terbaik oleh Allah diberikan kepada kita. Maka kita di dalam hidup ini harus selalu husnudzon kepada Allah. Harus apa? Husnudzon kepada Allah. Ya Allah, kok saya berdoa kok belum dikabulkan? Bisa juga, mungkin usahanya kurang maksimal. Yang kedua, mungkin kita disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Iya. Artinya ya? Ya, ini karena kalau diberi semua sesuai permintaannya, nggak kuat ini. Nggak kuat. Maka aku sayang di sini. Cukup sampai segitu. Nanti kalau sudah kuat, akan aku beri. Masya Allah. Aku akan beri. Tapi jangan lupa selalu memohon kepada Allah. Bangun optimisme. Bangun yakin. Ya, yakin di atas ilmu. Tapi yakin adalah segalanya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ojo gampang sambat. Ojo gampang mengeluh. Mengeluh sampai wajah kalau gak tahu senyum belas. Gak lara untu loh Mas, mecucu. Nggih, Masya Allah. Enten apa mboten? Nggih wonten ya. Gak lara untu, mecucu. Maka pernah saya sampaikan di acara radio ini, Bengkel Hati. Kalau kita tidak bisa memberi uang, tidak bisa memberi barang, berilah senyuman dan pujian. Masya Allah. Berilah ke orang lain itu senyuman, senyum, pujian. Bagus, sae, boten nopo-nopo. Sae, gitu lah. Anak sae, ya apa? Enggak gak apa-apa. Sae, puji ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya orang itu kalau udah nggak nerima pemberian Allah, itu berarti penyakitnya sudah semakin akut. Nah, kalau orang sudah tidak ridho terhadap pemberian Allah, itu ditambah lagi penyakitnya. Ditambahkan lagi. Tambah lagi. Wong dia nggak sadar, sambat itu menjadi kehidupannya. Mengeluh terus. Menghadapi orang mengeluh, menghadapi ini mengeluh, menghadapi situasi mengeluh. Akhirnya oleh Allah ditambah lagi grade-nya itu, tingkatannya itu. Apa itu? Yaitu suka maitu. Suka mah itu. Nah, apa? Mencela. Tulis.
Sampai dengarkan ya, pokok ada orang kok senengane suka mencela, itu berarti penyakitnya gawat ya. Jari arek Surabaya angel kandhanane. Iya, Mas. Angel Rani. tuturan. Berat itu. Kelasnya sudah berat. Mau masuk ICU. Sudah genting ya. Senengane napa? Maido. Mencela. Apa yang dicacat? Nggih, nggih. Misale Heeh. disuguhi rawon. Nggih, Umpama lho niki nggih. tahlilan. Heeh. Terus disuguhi Rawon ya. rawon. Heeh. Karo mangan karo gremeng. Heeh. Apa rawon kok bening. Mestine rawon ya botak ngono, mestine kok bening opo. Iki kakan banyu gak ono iwak, tapi entek. Nggih. Enten apa mboten ngoten niki? Nggih wonten ya. Ya. Astagfirullah ya Allah, Rob. Ana wong nyacat ae, tapi yo entek panganane. Masya Allah. Malah kadang njaluk embu. Nah, padahal nyacat ya. Aja lo tuh gak dirawi sambel sampe sing masak. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, ini kebiasaan. Makanya kalau jenengan dalam kehidupan ini jangan terbiasa maidu. Maidu itu penyakit kelas berat. Nggih. Mau asuk mau. ICU. Hatinya masih penyakit hati. Maidu itu waduh niku nek diterangno iku sak semester. Nggih. Masya Allah. Astagfirullah. Maidu rumangsa lebih baik. Wah itu tambah gawat itu. Jeru iku. Wis aja jeru-jeru. Nggih. Wis pokoknya urip niki jangan gampang maidu. Nyacat. Apalagi maidu Gusti Allah, maidu orang. Ini maidu mesti ini apa mesti. Yaitu kebiasaan jelek mesti ini. Ya. Ya wis disyukuri. Alhamdulillah dan jangan gampang nyacat maidu. Pokoknya maidu ini paling enak, mboten modal maidu. Yang bener itu menang terus ditandangi plak itu bagus. Yang bagus itu menang tapi ditandangi, dikerjakan. Tak. Oh, itu bagus. Tapi jarang. Biasanya malah nggak nandangi, nggak ngerjakan tapi main. Auzubillahi min sing bener ya wis gak usah kakean omong, wis tandangi ngoten mawon. Itu yang luar biasa. Masya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, penyakit itu kalau sudah puncaknya tadi maidu itu masih karena godanya setan. Tapi kalau sudah ke-6 ini sudah tidak digoda setan karena sudah berteman dengan setan. Allah. Kelas berat, paling berat apa? Menjadi orang yang tidak bisa mengambil suatu peristiwa. Baik peristiwa yang buruk maupun peristiwa yang baik. Berarti wis apa? Mati. Hatinya itu sudah mati. Kalau di dalam kitab itu digambarkan mari takziah nekani wong mati tapi ya hatinya tetap nggak takut sama mati, Allah. Nggak mau introspeksi ya Allah. Wong iku bae loro ya, mari loro mati. Bae nek mati iku donyane ora ana sing digawa. Sing digawa hanya amal, yang dibawa hanya amal baik. Amal baik dan buruknya. Masya Allah. Kalau orang sudah mati itu apa yang dibawa? Ya amal baik dan buruknya. Yang kita itu hanya meninggalkan cerita. Maka buatlah cerita yang baik-baik. Apa? Cerita yang baik, menolong orang, membantu orang. Sayang sama orang. Maka Kanjeng Nabi dan para ulama-ulama sepuh itu adalah
yang durunal ummah bi ainir rahmah. Itu yang paling bagus. Kalau iso ngelakoni niki jos. Yang durunal ummah bi ainir rahmah. Apa itu? Melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Sakno, wong iku nek ora sipe soro sakno. Wong iku gak oleh kok tersesat sakno. Wong iku kok gak maju sakno. Nggih. Jadi pandangannya itu bi'ainir rahmah. Pandangan penuh kasih Sayang. nek iso ngoten niki. Niku warisane para nabi. Para kekasih Gusti Allah. Jadi bukan memandang dengan kebencian. Bukan memandang dengan permusuhan. Bukan memandang dengan persaingan. Tapi pandanglah bi'ainir rahmah. Sakno ya. Siapapun itu Loh ya. iya, siapapun. Walaupun pencuri ataupun Iya. Maka itu kalau bisa kita terapkan, melihat orang dengan kacamata ainur rahmah, pandangan kasih sayang itu. Masya Allah. Dan Allah itu kan memang penuh kasih sayang kepada umatnya, Nggih. kepada hambanya. Hmm. Maka kalau kita punya jiwa kasih sayang kepada manusia, pasti disayang Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Pasti sayang kepada makhluknya Allah, sayang kepada hambanya Allah, sayang kepada binatang, sayang kepada manusia Allah ya. Makanya pandanglah dengan penuh apa tadi? Kasih sayang. Kasih sayang. Masya Allah. Ojo memandang dengan Kebencian. Jangan memandang orang dengan permusuhan. Dan jangan memandang dengan persaingan. Masya Tapi Allah. pandanglah kasih sayang. Sakno ya. Sakno. Sakno. Sayang. Kurang oleh hidayah sakno. Iku kurang mapan sakno. Ngono. Ya apa sakit ya. Rata apa tuh? Nah, Pelan-pelan ya. alhamdulillah. Baik, dulur El Victor, itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Pandanglah orang lain dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Jih. Ya, luar biasa sekali ngaji pada pagi hari ini. Seraya mengkoreksi diri kita sendiri, mengkuliti hati kita sendiri. Baik, dulur, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syar El Victor. Ya, baik, dulur El Victor, kita lanjutkan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan beliau 081234939390 baik melalui WA ataupun melalui telepon secara langsung ya. Silakan. Baik, Yai, ada pertanyaan dari dulur El Victor. Yang pertama ini. Assalamualaikum Ustadz, kajian ini direkam YouTube ya. Bagus sekali materi yang disampaikan Ustadz. Insya Allah kita akan upload kajian pada pagi hari ini melalui YouTube-nya El Victor FM Surabaya ya. Kita punya YouTube ya. Jadi setiap kajian kita rekam kemudian kita upload kembali. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ada telepon ya. Kita terima telepon ya. Siap, nggih. Ya, Assalamualaikum Ibu. Kemeresek. Pripun? Mboten apa-apa. Jenengan sampaikan apa yang mau ditanyakan, nanti dijawab sama beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Doanya semuanya Ibu. Nggih. Nggih.
Mm, mm. Hmm, hmm. Oke, oke. Hmm, hmm, Hmm. hmm. Oke, Ya, oke. ya. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini seringkali standarnya itu ditinggikan. Hmm. Coba kalau standarnya itu dibuat standar yang minimalis. Standar minimalis ya. Ya, nanti kan nggak ada rasa ajur-ajuran, barang itu nggak ada itu. Oke. Bahasa ajur-ajuran, entek-entekan. Ya, dulu memang kita nggak pernah punya apa-apa. Iya, iya, iya. Ingat nggak waktu kuliah kos itu? Masya Allah. Lemari plastik. Iya. Iya, tak. Sebenarnya standarnya diambil di situ. Kalau kita ambil standarnya yang paling bawah, Oke. sehingga dalam situasi apapun, fine-fine saja. Nyaman-nyaman saja. Tapi ketika ambil standarnya itu pas laris, nah, saya sepi Pak, karena standarnya pas laris. Iya. Iki corona saya sepi Pak, karena yang dipakai standar pas Laris. rame. Rame. Dulu kirim sekian kontainer Pak, sekarang belas. Kenapa? Karena standarnya pas ngirim kontainer. Oke. Kalau standarnya belum punya CV gimana? Oke. Iya. Nah, maka supaya hidup ini selalu bersyukur, tidak gampang mengeluh Ibu, maka standarnya adalah standar yang paling bawah. Iya. Dan cara kita bersyukur dengan cara adalah melihat orang yang ada di bawahnya. Sehingga muncullah selalu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Muncullah kalimat apa tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sehat, senajan sekarang sudah nggak kerja. Masya Allah. Tapi Sehat. sehat. Memang pandemi kan semua orang begitu. Iya. Merasakan semuanya. Semuanya. Paling gampang Ustadz biasanya ceramah Sabtu Minggu itu sehari bisa 4 kali, 5 kali. Waktu corona ya gak ceramah, ya sholat jamaah di masjid. Ya jamaah wiridan. Yakin pasti tidak akan mungkin terus corona itu gak mungkin. Mesti ada waktunya. Ada masanya, Mas. Ada masanya. Ada masa corona, masa selesai. Ada masa tua, ada masa muda, ada masa ramai, ada masa sepi. Yeah. Kan begitu hidup. Masya Allah. Waya-wayan.
Injih, ya Allah. Tadi malam waktu istirahat, pagi waktu subuhan, sekarang waktunya Ngaji. ngaji, syiar fajar, nanti waktunya ngajar, malam ngaji, kan gitu. Masya Allah. Waya-waya. Injih, leres ya. Artinya kita harus selalu menaruh diri kita ke paling bawah Ya. standarnya. Yang kedua adalah kita ini berbuat sesuatu niati karena Allah. Kalau dipaidu, wong gak ditakoki dulure, biasa. Hmm. Sudah biasa. Wong gak ditakoni wong. Injih. Dibenci makhluk, tenang aja. Masih makhluk ya. Ya iya dibenci dulur, tenang mawon. Malah diyakini, wah ini alamat saya tambah mulia. Masya Allah. Rasulullah itu orang baik, ya dibenci orang. Dimusuhi Orang. Siapa yang musuh? Ya nggak seneng-seneng itu siapa? Ya saudaranya sendiri. Saudaranya yang musuhi Pak D-nya, Pak L-nya, itu. Family-familinya, bukan orang lain. Padahal beliau Nabi Rasul. Orang baik, Sempurna. Sik dipaidu, sik dicacat, sik dimusuhi. Siapa yang musuhi? Saudara-saudaranya Sendiri. Maka ya dikuat-kuat no Bu, santai mau dikuat-kuat. Masya Allah. Kalau ada yang mengkhianati, ada yang mendolimi, ya Allah lah yang membalas, bukan kita. Nggih. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf mengatakan biar Allah yang membalas, itu sebenarnya masih tidak boleh. Karena mesti dongone elek kan. Nggih. Wes aku menenge ben Gusti Allah sing wales. Kira-kira menurut sampean walesane apik ta elek? Elek ya. Elek. Berarti sik pengin wong liya elek. Sing apik ya dijatno. Nggih. Sering kali kan wes aku gak lapa-lapa. Gusti Allah sing bales. Itu pun menurut ilmu tasawuf, menurut ilmu bengkel hati masih belum bagus. Karena masih ada doa jelek. Yang terselip itu ya. Yang terselip. Baik, Astagfirullah. mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami ya Rob. Semoga semua yang mendengarkan Radio El Victor ngaji bengkel hati Senin pagi ini semuanya dilancarkan Allah, kesulitannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya dimurahkan oleh Allah, dan para donatur dana sosial al-jihad, semoga sodakohnya, jariahnya diterima oleh Allah, diganti oleh Allah dengan nikmat dan derajat yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.